Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apakah meninggal dengan husnul khotimah sudah dijamin tidak mendapatkan siksa kubur? Dan bagaimana caranya mendapatkan husnul khotimah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah meninggal husnul khotimah sudah dipastikan tidak mendapatkan siksa, baik siksa kubur maupun siksa neraka? Pada dasarnya, kita manusia tidak mengetahui sama sekali tentang bagaimana keadaan ruh ketika meninggal dunia. Bahkan, baginda Nabi Muhammad SAW sendiri pun ketika beliau ditanya oleh para sahabat mengenai bagaimana tentang sebenarnya hakikat ruh itu, diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan jawaban oleh Allah taala untuk Nabi Muhammad bisa menjawab. Itu pun dengan perkataan yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Nabi Muhammad, mereka orang-orang bertanya kepadamu tentang bagaimana ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah kepada mereka bahwa ruh itu adalah urusan dari Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillahnya, walaupun secara ilmu kita tidak sampai untuk membahas mengenai bagaimana ruh tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kabar melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu kita yakini kebenarannya. Karena kita adalah muslim sehingga terikat dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan terikat dengan apa yang ada dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ilmu akidah, di antaranya bisa panjenengan buka di dalam kitab Tuhfatul Murid, syarahnya Jauharatul Tauhid milik Imam Ibrahim Al-Baijuri yang menyarahi dari Ibrahim Al-Laqani. Di situ beliau menyebutkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana keadaan manusia ketika ia meninggal dunia. Apabila orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan muslim dan ketika meninggal dunia sudah tidak ada dosa lagi yang ditanggung. Artinya sudah bertaubat dengan taubatan nasuha dan taubatnya telah diterima oleh Allah Ta'ala. Hak-hak adami berupa mendolimi orang, mengambil haknya orang dan lain sebagainya sudah diberesi semua, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali, meninggal dalam keadaan muslim, maka dipastikan masuk surga sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Orang berbuat baik dibalas baik, orang berbuat buruk dibalas buruk. Keburukannya sudah dimaafkan oleh Allah ketika di dunia, maka ketika di akhirat tidak akan dituntut apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya bisa dapat langsung masuk surga. Adapun yang kedua, apabila ada orang yang muslim yang kemudian ketika ia meninggal dunia dalam keadaan muslim tetapi masih membawa beban dosa yang belum tuntas ketika di dunia, baik dosa di akhirat itu nanti berupa dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia, maka Allah adalah zat yang maha adil. Maka dosa kepada sesama manusia akan dimintai pertanggungjawaban, dan dosa kepada Allah maka Allah memiliki pilihan untuk berbuat adil sehingga orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, sehingga setelah selesai dibakar di neraka, dosanya habis, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah. Atau Allah ingin memaafkannya dengan sifat rahmat, sehingga dimaafkan dosa-dosanya dan dimasukkan surga tanpa melalui neraka. Adapun yang ketiga, apabila terdapat orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka para ulama sesuai dengan nas-nas dari Quran maupun dari hadis, orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir itu masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sehingga inilah pembagian yang disusun oleh para ulama berdasarkan kabar dari Al-Quran dan dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan husnul khatimah sering diidentikan oleh para ulama sebagai tanda dari kebahagiaan. Alamatus sa'adah fid darain adalah husnul khatimah.
Tanda orang itu selamat dari siksa kubur, selamat dari fitnah kubur, bahkan selamat dari siksa api neraka adalah husnul khotimah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki orang tersebut langsung masuk surga tanpa melalui siksa apapun, maka tentu Allah taala akan menakdirkan orang tersebut untuk dapat bertaubat kepada Allah taala dengan taubatan nasuha, sehingga ketika meninggal dunia, ia meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa. Dan termasuk tanda orang tersebut taubatnya diterima oleh Allah sehingga meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa adalah lisannya ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, atau meninggal dunia dalam keadaan baik yang lainnya, semisal ketika salat, semisal ketika i'tikaf, semisal ketika membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, adalah tanda kebaikan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dawuhnya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man kana akhiru kalamihi indantihai ajalihi qaula la ilaha illallah." Barang siapa yang di akhir hidupnya ketika dia mengalami kematian, ucapan yang terakhir keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban kami terhadap pertanyaan yang nomor 1. Adapun terhadap pertanyaan yang nomor 2, bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah, adalah sebuah misteri yang bahkan para ulama radhiyallahu ta'ala anhum yang humulnya luar biasa, yang alimnya luar biasa, yang waraknya luar biasa, yang rasa takutnya kepada Allah luar biasa, itu pun tidak berani menjamin dirinya saya akan mati pasti dalam husnul khotimah. Tidak. Maka apabila kita lihat di dalam susunan doa yang disusun oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, ketika membahas sesuatu tentang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka para ulama memberikan perhatian khusus kepada doa meminta meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Di antaranya adalah doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, dengan la ilaha illallah matikan kami. Ya Allah, dengan la ilaha illallah matikan kami. Ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, dengan husnul khatimah maka matikanlah kami. Doa yang lain, ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan, amitna ala dinil Islam, matikanlah kami dalam agama Islam. Dan doa-doa yang lain, Allahumma rzuqna husnul khatimah, dan lain-lain sebagainya. Sehingga para ulama sendiri pun yang luar biasa ibadahnya masih mengalami rasa takut. Bagaimana nanti kalau saya meninggal dunia dalam keadaan yang selain husnul khatimah? Karena husnul khatimah dan su'ul khatimah murni betul-betul misteri dan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama radhiyallahu taala anhum memberikan sebuah kabar gembira yang bisa kita jadikan sebagai prinsip. Apa? Di antaranya yang tertulis di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih." Barang siapa yang hidup istiqamah melakukan sesuatu, maka dia akan mati di dalam melakukan sesuatu yang telah menjadi kebiasaannya. Hal yang serupa juga diucapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yuhsyaru ala ma mata 'alaih. Orang itu ketika dimatikan oleh Allah akan dimatikan sesuai dengan bagaimana hidupnya. Dan nanti orang tersebut setelah mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah, dan keadaan ketika dibangkitkan sama dengan keadaan ketika ia meninggal dunia. Wal'iyadu billah min dalik, ketika ada orang yang senantiasa membuka aurat ketika hidupnya, maka cenderung diprediksi dan menjadi tanda bahwa dia nanti ketika meninggal dunia juga dalam keadaan terbuka auratnya. Dan apabila nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala, karena hidupnya dalam keadaan sering membuka aurat kepada orang-orang yang tidak berhak melihatnya, lalu kemudian meninggalnya dalam keadaan membuka aurat, dan nanti dibangkitkan pun dalam keadaan membuka aurat. Sehingga ini kabar gembira sekaligus warning bagi kita, bahwa ketika kita ingin meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khatimah, maka mari ketika kita hidup juga hidup yang dalam keadaan husn, dalam keadaan baik.
Sehingga ketika hidup kita istiqamah, menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka insya Allah matinya pun akan dimatikan dalam keadaan yang baik-baik pula. Terima kasih, semoga dapat menjadi jawaban yang utuh untuk penanya dan untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan jawaban kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.